segala sesuatu. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, para malaikat berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Kemudian dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. 29 dan 30. Setelah sebelumnya Allah di surat Al-Baqarah ini menceritakan 3 golongan, ya. Muttaqin, kafirin, munafiqin. Kemudian Allah berfirman tentang perumpamaan mereka. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Kemudian Allah berfirman balasan atau perintah. Pertama perintah dulu untuk manusia agar beribadah. Kemudian Allah menyampaikan balasan untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan balasan untuk mereka yang gambaran siapa mereka yang memutuskan perjanjian. Baru setelah itu Allah di ayat 29 dan 30 ini mengajak kita untuk pergi ke masa lalu, masuk ke lorong waktu, kemudian membayangkan masa dulu, zaman dulu. Sebelum kita ada, sebelum orang tua kita ada, sebelum Nabi Adam ada. Pertama Allah menciptakan bumi, kemudian langit. Ciptakan alam semesta dulu. Artinya kita ini bukan makhluk pertama. Kita ini hanya lanjutan dari sejarah yang dulu pernah ada. Ya. Dan Allah di ayat 29 mengingatkan manusia yang jangankan ribuan, puluhan ribu atau jutaan tahun yang lalu, bahkan usia 0 sampai usia 5 tahun saja kita nggak punya ingatan. Kita nggak ingat kalau ditanya waktu kecil ingat nggak 0 sampai 5, nggak ada. Luka terterang. Orang tuanya yang mengingatkan, dulu waktu kamu masih bayi, mungkin memori baru muncul di usia 6 tahun atau usia 4 tahun ke atas mungkin baru muncul memori. Tapi sejak dalam kandungan yang suka nendang perut, lahir keluar dari perut, waktu sok agegelan pas lagi minum ASI misalnya, waktu teriak kalau lagi lapar, haus dan pengen cebok, ya itu nggak ada di memori kita sama sekali. Waktu tantrumnya gitu. Persis juga orang tua anak tantrumnya. Sehingga untuk mengingatkan atau menceritakan sebelum kita lahir, hanya Allah yang bisa cerita. Dan dialah yang telah menciptakan. Ini sejarah alam semesta dirangkum dalam satu ayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang telah menciptakan untuk kalian. Huwallazi khalaqalakum. Dialah yang telah menciptakan lakum. Saya lupa sudah pernah menyampaikan atau belum, kata lakum di dalam Al-Qur'an artinya kenikmatan, hak, ya, kebahagiaan, kemudahan dan seterusnya. Kalau alaikum itu beban. Kalau lakum itu kemudahan.
kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian. Ini beban. Jadi kalau lakum itu pasti sesuatu yang memudahkan. Semua yang ada di bumi diciptakan untuk kalian, untuk kemudahan kalian. Tapi yang ada di langit, Allah tidak menggunakan redaksi yang sama. Allah tidak berfirman, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi wa lakum ma fis sama. Karena yang ada di langit memang aksesnya juga susah gitu ya. Kemudian istawa ilas sama, Allah Subhanahu wa taala ya, secara bahasa istawa itu bersemayam. Tentu kalimat atau kata-kata yang seperti ini harus disesuaikan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah bahas ini ya sebelumnya. Jadi tentang kalimat yang ada asosiasinya tersendiri buat kita, tapi kalau itu nempel, diatribusikan, ditempelkan ke Allah, jangan disamakan seperti manusia. Misalnya Allah cinta, manusia juga cinta. Tapi bagaimana Allah mencintai dengan bagaimana manusia mencintai, itu nggak boleh dipukul rata. Oh, cara Allah mencintai itu pasti sama seperti cara manusia mencintai. Enggak. Redaksinya yang sama, tapi detil bagaimananya pasti beda. Kalau ada ayat Allah turun ke langit di sepertiga malam terakhir, gitu. Manusia turun, Allah juga turun. Tapi cara turun manusia jangan disamakan. Ya, mending di karpetan atau di kursian. Allah di Al-Quran disebut wa yabqa wajhu rabbika zil jalali wal ikram. Wajhu terjemahannya wajah. Dan tetaplah wajah Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan. Manusia punya wajah dan Allah juga ada wajah, tapi jangan samakan wajah Allah dengan wajah manusia. Hanya namanya yang sama, tapi hakikatnya, detilnya, bagaimananya, jangan diasosiasikan, jangan digambarkan, dibayangkan seperti manusia. Ada hadis yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan orang-orang yang beriman ketika mereka bersumpah setia kepada Nabi. Sahabat salaman ke Rasulullah, saya bersumpah untuk selalu setia kepadamu sampai mati. Kata Allah, tangan Allah di atas tangan mereka. Namanya sama, tapi hakikat, wujud, detil, bagaimananya nggak sama gitu ya. Ilustrasinya mah punten. Gajah punya kaki, ibu juga punya kaki. Tapi kan kita nggak mau kaki gajah. Hanya namanya sama, hakikatnya belum tentu sama. Tsumma stawa ilas sama, kemudian Allah bersemayam ke langit. Fasawwahunna sab'a samawat, lalu dijadikannya, ini terjemahannya bebas, bukan terjemahan yang presisi. Karena menjadikan langit jadi 7, itu dalam bahasa Arab menjadikan bisa ja'ala, bisa sawwara, bisa khalaqa. Tapi di sini Allah menggunakan diksi redaksi sawwa. Yang dalam bahasa Arab sawwa itu artinya membuat sama rata. Kalau di surat Al-Mulk Allah menyebutnya sab'a samawatin tibaqo.
Tibaqo itu eh, proporsional gitu ya, proporsional. Kemudian menjadikannya 7 lapis, menjadikan langit 7 lapis yang setara. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allahu Akbar. Apa maknanya ayat ini? Apa makna kalimat wa huwa bikulli syai'in alim di ujung ayat tentang penciptaan bumi dan 7 lapis langit? Tidak ada satupun di alam semesta ini kecuali semua ada dalam radar, pantauan, dan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepinter-pinternya manusia, itu masih ada blind spotnya. Sepinter-pinternya Nabi dan Rasul, waktu Nabi Musa mengaku paling pinter, justru disuruh belajar lagi. Ibu pernah dengar cerita Nabi Musa dan Khidir kan ya? Kisah Nabi Musa dan Khidir itu awalnya saat Nabi Musa mengaku paling pinter. Ditanya sama Bani Israel, wahai Musa, man a'lam ahlil ardi? Siapa manusia paling pinter di muka bumi saat ini? Kata Nabi Musa, mamang, saya, ana. Jawaban Nabi Musa begitu. Karena beliau Nabi, Rasul, Ulul Azmi, ya, puncak dari hierarki manusia di dunia. Tapi jawaban itu ditegur oleh Allah karena Nabi Musa tidak mengembalikan ilmunya ke Allah. Nabi Musa tidak menjawab wallahu a'lam, dan Allah lebih tahu. Jadi harusnya saat Nabi Musa ditanya siapa orang yang paling pintar, siapa yang paling pintar di alam semesta, di muka bumi ini, jawaban terbaik adalah wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Turun Jibril, kata Jibril, Allah memerintahkanmu untuk mencari guru, belajar lagi, ngaji lagi. Ngaji kemana? Ke SBC hari Senin. Untuk can aya baheula mah. Kemana? Cari guru di pertemuan 2 lautan. Lautan yang mana? Lautan ada banyak. Pokoknya kalau bekalmu hilang, bekalmu habis di pertemuan 2 lautan, di situ akan ketemu gurunya. Nabi Musa bawa bekalnya gudeg, bekalnya naon deui? Timbal, bekalnya ikan. Nabi Musa bekal ikan. Di mana ikannya ini hilang, di situ Nabi Musa bertemu guru. Kenapa bekalnya ikan? Karena ikan makanan terbaik untuk penuntut ilmu. Nutrisinya komo tama, mengandung DHA dan EPA. Nanti ejing. Mengandung omega 3 dan omega 6 gitu ya. Bagus untuk nutrisi otak. Penduduk negeri yang banyak makan ikannya biasanya cerdas-cerdas gitu ya. Kalau tidak mau makan ikan, nanti ditenggelamkan. Makan ikan. Dan ya, Nabi Musa saat berguru ke Khidir juga banyak salahnya. Banyak ditegurnya gitu. Banyak bertanyanya. Artinya kalau banyak bertanya itu banyak tidak tahunya. Banyak tidak tahunya. Kata Khidir sang guru ke Nabi Musa, wahai Musa, waktu Nabi Musa naik ke atas perahu, datang seekor burung, kemudian burungnya minum. Kata Khidir, Musa, ilmuku dan ilmumu kalau digabungkan tidak lebih banyak daripada air yang diminum oleh burung ini. Sementara
ilmu Allah itu yang masih tersisa di seluruh samudra. Jadi sepintar apapun orang, sepanjang apapun gelarnya, oh, ngambil doktoral sampai 5 kali misalnya, hiji mah doktor, dua mah doktoraini, tilu mah doktorandus. Jadi wetina doktor jadi doktorandus. Oh turunnya. Kan bahasa Inggris mah kalau jamak plural ditambah s di belakangnya gitu ya. Doktor, doktorandes jadi ujungnya panjang gitu. MM, MBA, MPD, MSI, ALM, LC, sepanjang apapun ya yang diberikan oleh Allah itu tidak lebih banyak dari air yang diminum seekor burung, kata Khidir. Sehingga di ayat 29 ini, sebelum Allah cerita tentang penciptaan Adam sebagai khalifah, karena nanti ayat berikutnya tentang Nabi Adam, kata ilmu itu diulang berkali-kali. Di ayat 29, wa huwa bikulli syai'in alim. Di ayat 30, inni a'lam ma la ta'lamun. Di ayat 31, wa 'allama Adamal asma. Di ayat 32, subhanaka la ilma lana. Di ayat 33, ya Adam ambihum bi asmaihim, falamma ambahum bi asmaihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. 29, 30, 31, 32, 33, di setiap ayatnya selalu ada ilm, 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 ilmu, 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 ilmu. Ilmu Allah seluas ciptaannya, bahkan lebih dari ciptaannya. Punten, kalau ada yang memproduksi handphone, produsen handphone, pasti mereka lebih tahu tentang produknya sendiri. Betul? Dibanding customer, dibanding kita pembelinya. Kadang kita beli handphone yang canggih, iPhone, seberapa ini teh? iPhone 17 Pro Max 2 terabyte. Yang dipakai nama WA we hungkul. Dan gaya. Jadi lamun salat berjamaah ge kudu katingali eta si boba na teh kitu tah. Tah, katingali. Kudu dibalikeun. Tah. Dan pakai casing yang tengahnya bolong. Meh katingali apel kagegel na teh. Tah. Hah? Ah, bima Cina ya mah. Teh ya mah. Ya mah apelna tah can digegel sikeun. Tuh. Awet keneh. Jadi produsennya lebih tahu tentang produknya. Dan Allah menciptakan bumi dan seisinya, langit dengan 7 lapisnya, sehingga Allah sangat tahu apa saja yang ada di dalamnya. Dan semua rizki itu tinggal dibuka pintu ilmu. Dibuka pintu ilmunya jadi rezeki. Misal begini, minyak bumi itu dari dulu sudah ada di perut bumi. Sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Utsman, sudah ada minyak bumi teh di dalam perut bumi. Tapi yang belum dikasih oleh Allah adalah ilmunya. Dikasih ilmunya, ilmu ngebornya sebelum ilmu ngebor, ilmu mendeteksinya. Karena itu juga jadi ilmu sendiri. Ada ilmuwan orang Tasik Muslim, panjang enggot nauge, berhasil menemukan teori hitungan Helmholtz. Panggooglingkeun geura. Helmholtz. Nya TZ.
Ini rumus Helmholtz, rumus yang katanya dipakai untuk mendeteksi cadangan minyak bumi. Penemunya itu muslim. Jadi banyak ilmuwan muslim yang berdampak ke teknologi. 4G itu orang Indonesia yang menemukannya. Siapa lagi? Ya, Helmholtz. Jadi kalau Allah sudah kasih ilmu, jadi pintu rizki. Sekarang apa? Kalau zaman dulu minyak bumi, sekarang itu litium, baterai, litium. Ya, yang teknologi militer pakai drone, kan drone teh ya tidak seperti burung hudhudnya. Burung hudhud ke drone pada masanya. Cuman tidak dikendalikan dari jarak jauh kan. Sinamilarian makannya lira. Jadi aduh habis bensinnya, lapar ya, turun hudhud mah cari makan. Selesai, kuak berangkat lagi keliling cari informasi, kumpulkan informasi. Itu drone pada masa Nabi Sulaiman. Betul, pada masanya. Dan hudhud punya kemampuan untuk mengkolek info. Gerak kalau kita tadabbur cerita hudhud mah luar biasa. Oh, itu ilmu drone di Al-Qur'an ya. Kan pulang dari Yaman, bayangkan jaraknya. Kan sekarang masing-masing negara itu sedang beradu teknologi, salah satunya tentang kemampuan berapa lama drone bisa terbang di udara. Betul? Makin lama, makin banyak informasi yang dikolek tanpa harus balik lagi ke pangkalan. Drone-nya Nabi Sulaiman terbang dari Palestina ke Yaman. Tinggal di Google Maps, jarak dari Palestina ke Yaman. Karena kerajaan Saba itu adanya di Yaman. Ya, Bilqis. Ratu Saba. Di Al-Quran disebutnya Ratu Saba. Nama Bilqis bukan dari Al-Quran. Tapi tenanawan meh gampang sebutnya Bilqis. Al-Quran menyebutnya Ratu Saba. Ratu Saba. Bayangkan jarak dari Palestina ke Yaman, burung terbang sendirian tanpa dikontrol oleh Nabi Sulaiman. Tanpa harus pakai layar. Sampai ke Yaman, burung hudhud kemudian menganalisa sendiri. Dia menganalisa sendiri. Apa analisanya? Kata hudhud ini, bahasa di Al-Qur'annya begini, walaupun saat hudhud memberikan reportnya, itu pakai bahasa Arab. Karena burung hudhud bukan orang Arab. Ibu pernah dengar suara burung hudhud? Sok nanti buka di YouTube. Suara hudhud. Bahasa Inggrisnya Sound of Hoe Poe. Hoe di poe. Hupu, hupu. Bunyinya sama seperti namanya. Hud hud hud. Hud hud hud. Siga sandi morse cek urang mah. Kenapa dinamakan hudhud? Cigana tina bunyina. Mun urang mah cak 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 cak, oh cak cak. Me oh me. Nah, eta lamun di Arab eta mah. Karena dombanya sudah belajar tahsin jadi begitu. Ba bahasa Arab. Hudhud. Kata hudhud setelah report ke Nabi Sulaiman, report bahasa sekarang. laporan. Anas report. Hudhud report ke Nabi Sulaiman di surat Saba. Inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyams. Sulaiman, inni sungguh aku wajadtum ra'atan menemukan seorang perempuan yang menjadi penguasa. Ternyata hudhud bisa membedakan jenis kelamin mana pria, mana wanita.
Kalimat pertama reportasenya Hudhud adalah inni wajatu imra'atan. Pilih penasaran. Ya bisa tidak tadabbur surat Al-Baqarah ya Maya. Surat Saba ayat ke punten bukan surat Saba, surat An-Naml. An-Naml ayat 23. An-Naml teh 26 27. 27 ayat 23. 27 ayat 23. Kata Hudhud, ini sungguh wajadtu saya mendapati imro'atan seorang wanita. Di saat dunia barat sekarang mereka bingung untuk mengidentifikasi gender. Burung tahu. Jadi kalau mereka orang barat sekarang mau dialog, ngobrol, ditanya dulu, pronouns-nya apa? Kamu mau dipanggil apa? She, they, apa baliut? Seekor burung bisa langsung mendeteksi ini laki-laki, ini perempuan. Burung. Belum ada Neng Ai zaman dulu. AI. Belum ada AI. Tapi burung sudah punya basis database-nya itu sudah lengkap. Oh, ini laki-laki, ini perempuan. Hudud. Inni wajadtu mra'atan. Yang kedua, tamlikuhum, yang memerintah mereka, yang menjadi raja. Oh, Masya Allah. Ini kalau dibuat simulasi, Bapak Ibu diminta masuk ke satu gedung di Tamrin misalnya, cari siapa penanggung jawab dan orang tertinggi di Tamrin ini, tanpa bertanya, hanya menganalisa. Karena kan burung tidak, ari di dieu saha ya. Hudhud kan tidak nanya. Hudhud tidak berdialog. Punten ari di dieu Pak RW saha. Betul. Aya ari burung hudhud nama. Cuman kita tidak diberi kemampuan untuk memahami bahasanya. Nabi Sulaiman. Jadi kalau kicauannya mah masih sama, hari ini juga begitu. Hud 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 hud. Nah, tapi eta naon artina hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Ibu datang ke satu kampung tanpa bertanya, cari siapa Pak RW dan Pak RT-nya. Bisa? Analisa. Kan pasti bakal siapa yang paling penting di negeri ini. Kalau saya bayangkan, siapa yang paling banyak pengawalnya. Siapa yang kalau kemana-mana itu dikelilingi oleh tutut wok-wok. Tutut ukuk. Nah, itu. Tutut ukuk, nah gitu. Yang banyak Freuder di depan dan di belakang. Oh, kayaknya ini orang yang paling penting. Ini wajadtu mra'atan. Hudhud bisa menganalisa jenis kelamin. Hudhud bisa menganalisa siapa yang incas dan jadi pemimpin. Wa utiyat min kulli syai'in, dan dia dianugerahi segala sesuatu. Kalau bahasa kita apa? Hudhud itu bisa menginventarisir. Diberikan segala sesuatu. Wah, dia punya mobil banyak. Terus Hudhud terbang ke garasi na. Aya 20 mobil Rolls Royce. Rolls Royce nage aya 20 gitu. Itu namanya wa utiyat min kulli syai'. Diberikan banyak hal. Terbang lagi. Terus cerita. Memang Al-Qur'an merangkum. Tapi kalau dipanjang-panjang reportase ini Hudhud merekam semua yang dia lihat, apa saja aset inventarisir yang dimiliki, kemudian dilaporkan ke Nabi Sulaiman.
Walaha arsyun azim, serta mempunyai singgasana yang besar. Punten, kalau seekor hudhud di kerajaan Sulaiman punya kemampuan sebegitu luar biasanya, kira-kira bagaimana Nabi Sulaimannya? Betul? Lebih-lebih. Prajurit sekecil hudhud punya kemampuan investigasi, punya kemampuan intelijen, punya kecerdasan yang luar biasa, analisa yang tajam, memori. Memori atuh Bu, punten. Yaman ke Palestina berapa kilo? Ribuan kilo. Apa kayak tadi teh naon wae nya. Karena hudud nggak bawa catatan gitu. Catet atau misalnya tulis di HP. Ah iya laporan. Semua nempel di sini hanya dengan penglihatan mata. Bayangkan 2.500 kilo terbang, murulukna sabaraha eta di jalan. Kalau kita dugul, suruh anak kita ke warung. Yang pun tanpa meserkeun bawang, opat cihung. Eta bolak-balik. Tadi teh naon deui mah? Tadi teh naon? Padahal warungnya hanya 5 langkah dari rumah misalnya teh. Gitu. Warungnya hanya 50 meter. Ini berapa kilometer? Ribuan kilometer mengandalkan memori, kuat dalam terbang gitu. Dan analisanya tajam. Gara-gara analisa ini Nabi Sulaiman berhasil melakukan ekspansi. Ekspansi kan akhirnya yang tadinya Palestina sekarang Yaman juga jadi masuk Islam di zaman Ratu Balqis gitu. Wajadtuha ayat 24-nya wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi. Aku mendapati dia Ratu Saba dan kaumnya menyembah matahari. Punten. Ini analisa hudhud tentang ideologi satu masyarakat. Ideologinya, akidah yang dipegang oleh masyarakat itu diperhatikan. Saya nggak bisa membayangkan berapa lama hudhud menganalisa negeri Sabak, ukurilingan begitu. Dan menyembah matahari diabadikan di dalam Al-Quran. Lamun baheula mah zaman Jepang teh naon? Menghadap matahari waktu terbit. Ikigayo, ikigayo. Kimigayo. Pokoknya ada kebiasaan waktu penjajahan Jepang matahari terbit menghadap ke timur, gitu ya. Apa istilahnya? Nya, dipaksa ke Jepang dan seterusnya. Gitu. Shinchan. Nya itulah pokoknya nama. Jadi diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, akarnya sudah ada. Walaupun kita tahunya Jepang benderanya itu matahari, putih tengah-tengahnya bulat matahari, dulu ada yang seperti itu di Yaman. Entah ada hubungannya antara ideologi Jepang menyembah matahari dengan Yaman, hanya Allah yang tahu. Saya belum menganalisa, belum tadabur sampai ke sana. Tapi seekor burung hudhud kemudian bisa menganalisa akidah satu kaum. Tuhan mereka adalah matahari min dunillah. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Dan syaitan berhasil membuat mereka memandang indah perbuatan yang buruk tadi. Ini kebenaran, menyembah matahari ini satu kebenaran. Dan seterusnya. Singkat cerita, punten. Kita mundur sedikit surat An-Naml supaya nanti kita balik lagi ke surat Al-Baqarahnya. Apa hubungannya kisah Nabi Sulaiman hudhud dengan tema kita hari ini? Surat An-Naml ayat ke-15. Ini intinya di sini. Surat ke-27 ayat 15. Walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma
Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Daud dan Sulaiman ilmu. Ternyata kemajuan peradaban Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dimulai dengan ilmu. Kalau Nabi Daud dan Nabi Sulaimannya sangat perhatian kepada ilmu, maka prajurit yang kecil seperti Hudhud pun akan punya perhatian yang sama seperti pimpinannya, seperti Daud dan Sulaimannya. Dan apa yang membuat Hudhud bisa selamat dari hukuman? Kan Hudhud tuh pas lagi parade militer 5 Oktober kemarin, pas lagi Nabi Sulaimannya inspeksi militer, naik mobil keliling begitu. Ya, ini bahasa Al-Qur'annya di ayat ke-17. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi fahum yuzaun. Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya. Hari ulang tahun Tentara Nasional Bani Sulaiman. Negeri Sulaiman. Tanggal 5 Oktober kemarin itu. Pas. Anut keneh. Saat Nabi Sulaiman sedang parade militer, saat Nabi Sulaiman sedang inspeksi, Nabi Sulaiman melihat kenapa ada prajurit di pasukan burung tidak ada. Artinya Nabi Sulaiman mengabsen semua barisan. Katingali, pasukan manusia lengkap. Pasukan jin lengkap. Pasukan burung kemana ya hiji kita. Kata Nabi Sulaiman, kenapa saya tidak melihatnya? Atau jangan-jangan dianya yang tidak ada? Di ayat ke-20, kenapa saya tidak melihat Hudhud? Atau jangan-jangan memang Hudhudnya yang tidak hadir? Kalau kemarin di parade militer ada Pak Kasad teh, Pak Maruli. Pak Maruli yang pas lagi inspeksi, Prabowo sudah jalan, dia terlambat. Langsung naik begitu. Aya geura videona siga kitu. Kata Nabi Sulaiman, kok saya tidak melihat? Kenapa saya tidak melihat Hudhud? Atau jangan-jangan memang Hudhud itu tidak ada? Ini gaya kepemimpinan Nabi Sulaiman. Pertama, salahkan diri sendiri dulu. Kok saya nggak ngelihat si Fulan ya? Atau jangan-jangan memang si Fulan nggak hadir? Maliyala aral hudhud amkana minal ghaibin. Nabi Sulaiman tidak langsung Hudhud geuningan teu hadir Hudhud teh. Oh aya Pak di toilet. Oh iya ya punten eta. Tapi kok saya nggak melihat Hudhud atau memang Hudhud nggak datang? Jadi saat Nabi Sulaiman mau menghukum Hudhud, kata Hudhud di ayat ke-22, saya punya informasi, saya mengetahui sesuatu yang belum Anda ketahui. Ya, karena militer mah disiplin tingkat tinggi. Kalau pas lagi pawai tidak ada, hukum pasti. Langsung sikap sempurna dicepretan ku paralon, ku selang biasana gitu nya. Ku selang. Tapi kalau dia punya alasan yang jelas, ada surat izin dokter atau apapun alasannya yang jelas, dimaafkan. Sehingga kata Nabi Sulaiman, la u'az di ayat 21. Saya akan hukum dengan keras atau saya sembelih atau dia datang dengan alasan yang kuat. Militer namanya juga. Waktu Hudhud datang, Hudhud berhasil selamat dari kemarahan Sulaiman
Karena Hudhud tahu satu hal tentang sosok Sulaiman. Sulaiman senang dengan ilmu, Nabi Sulaiman senang dengan informasi, apalagi yang belum dia tahu. Sehingga kata Hudhud, aku tahu sesuatu yang aku tahu yang kau mau. Jadi ayat ke-12, ayat ke-15 Allah sebut Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu dikasih ilmu, dan itu diketahui oleh semua pasukannya. Wah, panglima kita mah, pimpinan kita mah resep dengan ilmu, senang untuk cari ilmu, pokoknya haus dengan ilmu, pengen yang update, yang upgrade, yang terbaru. Nah, Hudhud saat tidak hadir di barisan, saat datang kata Hudhud, tenang Pak Bos, saya punya informasi yang Pak Bos tidak tahu, tapi saya tahu. Hudhud yang kecil punya info yang tidak diketahui oleh Sulaiman. Kan itu jadi mengundang penasaran. Cik naon informasina? Nah, barulah cerita tadi. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Saya menemukan seorang perempuan dan seterusnya begitu. Jadi apa hubungannya dengan tema kita? Ilmu. Ilmu. Nabi Sulaiman sukses ilmu. Kisah Nabi Adam itu dimulai dengan ilmu. Mesir di zaman Nabi Yusuf sampai akhirnya maju, berkembang, dan jadi cikal bakal negeri Mesir di zaman Fir'aun, itu berawal dari Nabi Yusuf. Jadi kenapa Fir'aun bisa punya kerajaan yang besar? Itu diinisiasi awalnya dari Nabi Yusuf. Yusuf tinggal di Mesir jadi menteri, dan saat Nabi Yusuf jadi menteri, Yusuf punya program kerja selama 15 tahun. Renstra, naon bahasa baheula mah ya GBHN. Gede bujur hese nonggeng. Baheula mah aya GBHN, garis-garis besar haluan negara begitu. Program kerja Nabi Yusuf selama 15 tahun. 7 tahun kita tingkatkan kualitas dan kuantitas produksi pangan, menyiapkan 7 tahun berikutnya karena akan terjadi paceklik, ketahanan pangan kita akan menentukan masa depan kita. Nanti setelah 14 tahun bakal datang 1 tahun masa hujan deras dan tanam-tanaman akan tumbuh. Kalau kita berhasil mempersiapkan 7 tahun masa paceklik, kita akan bisa menolong bukan hanya rakyat kita sendiri, tapi masyarakat yang ada di sekitar kita. Itulah cikal bakalnya. Sehingga sejak zaman Nabi Yusuf, Mesir itu makin lama makin maju. Dimulai dari ketahanan pangan, dimulai dari peningkatan kapasitas produksi pangannya, sampai bisa nolong warga sekitar. Kan begitu cerita Nabi Yusufnya. Cerita Nabi Yusuf. Sehingga yang kebagian enaknya itu Firaun. Cuman sayangnya Firaun jadi ngagaleong. Gitu. Sudah dikasih kesejahteraan, tapi malah jauh dari yang memberikan kesejahteraan. Jadi punten, Bapak Ibu, sejahtera dan aman itu bukan tujuan. Sejahtera dan aman itu jalan menuju peribadatan. Falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Mengenyangkan perut dan memberi rasa aman tujuannya supaya orang mau dan gampang diajak menyembah Allah. Jadi apa bedanya negeri yang islami dengan negeri yang tidak islami? Kalau negeri yang tidak islami, tujuan utamanya hanya ngasih kenyang, ngasih aman, selesai. Kalau negeri yang islami, ngasih kenyang, ngasih aman, supaya mereka ingat dan mudah untuk menyembah Allah. Jadi ngasih kenyang dan ngasih aman itu bukan tujuan, itu hanya
perantaraan saja. Tujuan utamanya bukan itu. Tujuan utamanya adalah falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Baik. Naon tadi terjadi ka dieu nya? Ilmu-ilmu lah intinya. Adam kisahnya dimulai dengan ilmu. Daud dan Sulaiman kisahnya dimulai dengan ilmu. Yusuf kisahnya dimulai dengan ilmu. Kisahnya dimulai dengan ilmu. Dan kalau saya tidak salah, waktu Jepang hancur di Hiroshima Nagasaki, dibom atom, pertanyaan pertama dari sang kaisar adalah Hirohito bahulatinya. Kata sang kaisar, berapa jumlah guru yang masih ada di negeri Jepang? Ilmu. Jadi pada akhirnya rumusan ini relevan sepanjang zaman, sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini. MBG hanya perantara menuju falyabudu. Gitu. MBG itu program yang bagus, asal jangan ada daging babina weh, begitu. At'amahum min ju'. Naon jadi ka dieu ieu teh nya. Surat Al-Baqarah, balik lagi surat Al-Baqarah. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia Allah Maha Masya Allah. Normalnya dalam bahasa Arab urutannya begini. Wa huwa alimun bikulli syai'in. Itu urutan yang standar dalam bahasa Arab. Dan dia Maha mengetahui segala sesuatu. Terjemahannya begitu? Di saya terjemahannya juga begitu. Dan dia Maha mengetahui segala sesuatu. Kalau diterjemahkan begitu, urutan redaksinya wa huwa alimun bikulli syai'in. Dan dia Maha mengetahui segala sesuatu. Tapi segala sesuatunya didahulukan dulu oleh Allah. Kalau terjemahannya sesuai dengan redaksi, wa huwa, dan dia bikulli syai'in, tentang segala sesuatu, alimun, Maha mengetahui. Kenapa tidak seperti yang biasa urutannya? Kenapa bukan wa huwa alimun bikulli syai'in? Dalam bahasa Arab, kalau ada yang urutannya tidak biasa, maka maknanya juga tidak biasa. Kalau yang biasa ya begitu, wa huwa alimun bikulli syai'in. Tapi kalau wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia ada semacam penekanan. Kalau dalam bicara, itu mungkin bahasanya lebih, nadanya lebih naik. Dan dia segala sesuatunya itu diketahui. Kalau bahasa tulisan kan kadang nggak bisa mengcapture itu, gitunya. Intonasinya nggak bisa di-capture, begitu. Nah, dalam bahasa Arab untuk mengcapture intonasi, penegasan, penekanan itu kadang di switch. Yang tadinya di belakang jadi di depan, yang tadinya di depan jadi di belakang. Maknanya penegasan, penekanan. Wa huwa bikulli syai'in, dan Allah dengan semua yang ada di bumi, semua yang ada di langit, yang 7 tadi, Maha mengetahui. Maha mengetahui. Kenapa ayat ini? Karena di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan satu makhluk yang baru sesuai dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak diketahui oleh makhluk yang lainnya. Allah tahu, tapi malaikat belum tahu. Malaikat belum tahu. Kita lanjut ayat 30. Wa idz qala rabbuka, dan ingatlah ketika Tuhanmu. Punten. Rabbuka, saat ayat ini turun, kan ayat ini turun pertama kali ke Nabi Muhammad. Betul? Rabbukanya berarti wahai Muhammad, wahai Nabi, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat di sana. Wa idz qala rabbuka. Tidak ada cerita yang paling akurat
kecuali cerita dari Allah Subhanahu wa taala. Saksi sejarah itu lebih bisa diandalkan daripada yang lain. Saya hadir di sana. Misal, ibu yang pernah hadir di masa naon G30 SPKI kan baru kemarin September begitu. Itu kan lebih bisa kita dengarkan cerita pengalaman aslinya daripada dari yang lain. Cik ari ibu baheula kumaha eta basa tahun 1965 tanggal 30 aya dongeng naon wae baheula. Bayangkan kalau yang cerita itu yang tidak mengalami. Cenah mah, nah, paling ge. Jadi naon cek beja ti juri atau naon lah begitunya. Cenah dan sugan akhirnya teh. Sugan dan cenah. Nah, ini yang bahaya gitu. Jadi nanti ahlus sugan wa cenah nantinya. Bukan ahlul Quran wa sunnah. Ahlus sugan wa cenah. Bayangkan kalau Allah sendiri yang dulu berfirman kepada malaikat, Allah juga yang kemudian cerita ke Nabi Muhammad. Ini kan makna ayat wa iz qala rabbuka lil malaika. Wahai Muhammad, ingat dulu Tuhanmu pernah berfirman kepada para malaikat. Yang berfirman ke malaikatnya Allah sebelum Nabi Adam diciptakan, yang cerita ke Nabi Muhammadnya juga Allah. Jadi langsung dari yang nomor satu begitu ya. Saya pernah baca tentang apa istilahnya teh pengklasifikasian berita. Taksonomi aya nu A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5. Jadi katanya Bapak Ibu untuk menilai satu berita itu dibagi jadi dua. Menilai orangnya yang ngasih berita dan menilai isi beritanya. Kalau orangnya bisa diandalkan, maka penilaiannya A. Kalau nggak bisa, kalau kadang suka salah, B. Kalau di bawahnya lagi C, D, E. Jadi makin jujur orangnya, makin kredibel orangnya, makin nggak pernah salah ngasih informasi orangnya, nilainya A. Kemudian yang kedua, isinya, kontennya. Kalau kontennya itu terkonfirmasi, nanya ke siapapun, oh iya, ini benar, confirm, maka nilainya 1. Jadi kalau orangnya kredibel, beritanya terkonfirmasi, nilainya jadi A1. Bayangkan kalau yang menceritakan ke Nabi, itu yang dulu menyampaikan ke malaikat. Ini mah di atas A1 lagi. Wa iz qala rabbuka lil malaikah. Tuhanmu dulu wahai Muhammad pernah berfirman kepada para malaikat. Itu kan informasi yang paling valid begitu ya, kabar yang paling valid. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, inni sungguh aku ja'ilun benar-benar akan menjadikan fil ardi di muka bumi khalifatan seorang khalifah. Pertama kalinya dalam Al-Quran dari surat Al-Fatihah Allah menyebut kata khalifah. Apa makna khalifah? Secara bahasa dari kata khalfun. Khalfun itu artinya di belakang. Kalau di depan amamun. Di depan amamun, di belakang khalfun,
di kanan yaminun, ya, di kiri kuahun. Karena di sini yamin, di dia pakai kuah. Yaminun yasarun. Boro serius didangukeun. Di depan amamun, di belakang khalfun, di kanan yamin, di kiri kuah. Kiri yamin yasar. Nah, kenapa khalifah disebut khalifah? Karena posisinya ditinggalkan di belakang. Tinggalkan di belakang. Imam disebut imam karena dia di depan. Khalifah disebut khalifah karena posisinya tapi di belakang siapa? Di belakang siapa? Ah, itu dia. Abu Bakar disebut khalifah. Di belakang siapa Abu Bakar? Di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar disebut khalifah. Di belakang Abu Bakar, di belakang, kalau bahasa kita, makna pertama dari khalifah ini adalah penerus, pelanjut yang ada di belakang kita. Makna pertama dari kata khalafah. Lihat di surat yang lain Allah menggunakan redaksi ini. Fa khalafa mim ba'dihim khalfun. Surat Maryam ayat 59. Surat 19 ayat 59. Maka datanglah sesudah mereka pengganti. Fa khalafa mim ba'dihim khalfun. Maka datanglah sesudah mereka pengganti. Jadi apa itu khalifah? Secara bahasa, yang datang sesudah, yang ada di belakang, yang ngikutin dari belakang. Namanya khalifah. Dan gampangnya begini Bu, memahami khalifah itu secara bahasa ya. Ibu mau pergi, kunci rumah dititip ke anak yang paling besar. Neng, mama mau umroh dulu ya, misalnya. Kapan? Kapan Bu Rika? Kapan-kapan, mau beja-beja rahasia. Mau umroh dulu, kapan? Nanti akhir Oktober misalnya. Oh, terus nitip ya kunci rumah, silahkan. Moal kunci berangkas mah. Silahkan tolong nitip rumah, silahkan pakai rumah, tolong jaga rumah. Nah, yang dititipi, yang disuruh jaga, yang disuruh ngelola, saat kita pergi, secara bahasa itu namanya khalifah. Itu khalifah. Jadi menyerahkan pengelolaan, menyerahkan semua urusan, silahkan pakai, bebas. Ngan nitip retong dirusaknya, punten. Itu namanya khalifah, dari kata khalfun. Dan itulah tujuan manusia. Pengelolaan bumi, kunci nate dititipkan ku Allah ka Nabi Adam. Nitipnya ieu kunci bumi. Kunci bumi memang. Kan orang Sunda mah luar biasa. Bisa berada di planet lain. Bu, nuju di bumi, ente nuju di bulan. Nuju di bumi, ente hebatnya. Di mana tuh? Di mana mal beda-beda. Di planet Bekasi. Di planet Bekasi bukan di bumi. Jadi yang dititipi sesuatu saat pemilik aslinya itu sedang pergi, namanya khalifah, khalfun khalafah. Saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, yang dititipi mengurusi umat Nabi Muhammad namanya khalifah. Khalifah. Ibu pergi nitip kunci ke anak ke istri ke anak misalnya, itu dia khalifah. Mamah mau pergi dulu ya, ini ada makanan di meja. Jangan dulu dimakan ya sebelum mamah pulang.
Misal contoh. Da sakedap bade KSBC hungkul. Atau kaburu tiis nya teu naon ke dihaneutkeun deui. Yang dengar satu orang. Kemudian kakaknya adiknya datang pulang sekolah. Adiknya datang pulang, yang dengar untuk dititipinnya cuman si kakaknya. Ibunya pergi ngaji, adiknya datang pulang sekolah. Lihat di meja ada makanan enak. Kata kakaknya, kela antosan heula si mamah nuju ngaos. Tapi enak. Nah, antosan heula. Ada biasana ge bebas. AA sudah dikasih wewenang, aduh. AA sudah dikasih kebebasan, keluasan untuk ngatur di rumah ini, kata mamah gitu. Jangan. Dan karena sudah dikasih tahu, si AA-nya kemudian tidur. Datang adiknya yang berikutnya, pulang sekolah juga. Nah, banyak begitu. Anaknya 7 di sana. Datang adiknya yang kedua, anak yang ketiga. Pas pulang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakaknya lagi tidur. Lihat di meja ada makanan. Wah, enak ya. Langsung dimakan. Ceritanya kan imannya meh apal nanti. Apa maksudnya cerita ini teh? Oke. Apa maksudnya cerita ini? Dimakan, mak. Datang ibu pulang dari pengajian SBCT. Assalamualaikum, waalaikum, balik ya. Waalaikumsalam. Ibu melihat, nah, bet dimakan. Emang kunaon gitu? Kan ibu sudah bilang ke si AA jangan dulu dimakan. Enggak, si AA enggak bilang. Gitu. Mana si AA? Nuju tidur. Dan yang makan itu bukan cuma si ade yang kedua, si ade yang ketiga, yang kedua juga ikut makan. Anak kedua. Padahal sudah tahu. Anak yang pertama dikasih tahu, kemudian ngasih tahu ke yang kedua. Anak yang kedua sudah dikasih tahu, tapi kemudian ikut makan. Anak yang ketiga, dia nggak tahu dia makan. Akhirnya dipanggil. Kadieu siapa panggil? Guga. No, itu si mama datang. Waalaikum mama, ningali ka meja. Ade. Ibu marah. Kan sahur mama tos diwartosan, tong waka ditua. Da tos masih hanterang. Kasaha? Kasih ade. Ari ka ieu kasih bungsu. Bobo tadi anak begitu. Kira-kira ibu bakal marah ke siapa? Anak satu, anak dua, anak tiga? Hah? Kalau anak yang ketiga itu namanya dolin. Karena dia nggak tahu. Dolin. Kalau anak yang kedua namanya magdubi alaihim. Hanya magdubi alaihim. Kenapa Kenapa magdubi alaihim? Karena dia sudah dikasih tahu, tapi dia masih makan. Nah, kalau anak yang pertama, ini insya Allah siratal ladzina an'amta alaihim. Walaupun kadang ada tugas yang lalai darinya, tapi dimaafkan. Dan nuju bobo tuh butuh nuh. Kira aku kudu dijaga dipantau di meja teh. Tong, ngantosan si ibu. Tapi anak yang si ade mah sudah dikasih tahu si ade nu kedua teh anak kedua, anak katilu. Jadi ada kalanya kakak pertama teh melaksanakan tugas, ada kalanya lalai melaksanakan tugas dan lalai. Itulah cerita seorang khalifah di muka bumi. Gitu. Jadi siapa itu khalifah? Nitip kunci buminya, diserahkan semua pengelolaan bumi ke manusia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah ke malaikat, saya mau menyerahkan kunci bumi ke manusia. Titipkan kasih AA. Gitu. AA Adam. Ya betul, AA Adam, betul. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tapi kemudian kita balik lagi ke surat Al-Baqarah. Dari sini mudah-mudahan makna khalifah itu tidak lagi pikasyunun, sensitif dan seterusnya. Sesimpel itu makna khalifah.
Nitip kuncinya kata Allah teh ke Adam, siap. Tah eta berarti khalifah. Ibu bilang ke anak, nitip kuncinya, itu teh khalifah secara bahasa. Nanti bentuknya dalam keluarga, di masyarakat, Pak RT teh khalifah, Pak RW teh dalam skalanya. Tentu yang makin besar juga amanahnya. Punten, Bu, punten. Waktu Nabi Adam diminta jadi khalifah di muka bumi, turun ke muka bumi, ada berapa orang di muka bumi? Dua. Adam dan eta khalifah teh. Duaan dalam bentuk keluarga. Berkembang, punya anak, punya cucu, punya cicit, punya janggawareng, udeg-udeg, kakait siwur, naon deui sebutanna, berkembang, Pak Habil mah, oh Habil meninggal. Pak, saya mah yang kaditu ka pulau mana gitu, sok didinya, urus tah didinya. Maka saat itu yang jadi khalifah di benua Asia, anak Adam namanya Fulan. Yang jadi khalifah di benua Amerika misalnya, anak Adam namanya Fulan. Dan masing-masing mengelola satu daerah, koordinatornya siapa? Adam alaihi salam. Jadi di keluarga kita khalifah, di masyarakat kita khalifah, di Jawa Barat kita khalifah, di negeri kita khalifah. Nah, yang belum yang selalu diinginkan adalah di seluruh dunia eta. Nya eta keneh. Khalifah itu orangnya, khilafah itu sistemnya, bentuknya. Jadi khilafah yang paling kecilnya di keluarga kita. Paling kecil. Karena Nabi Adam waktu jadi khalifah di muka bumi teh keluarga dulu. Baik. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, aku akan menjadikan di muka bumi seorang yang aku titipkan kunci di sana. Yang ngurus di muka bumi, yang jadi khalifah di muka bumi. Ada yang protes, bukan protes, ada yang mempertanyakan. Padahal saat Allah berfirman, firman Allah itu bukan untuk dipertanyakan. Firman Allah ini adalah pengumuman, bukan minta pendapat, komo pendapatan. Kita boleh beda pendapat. Tak komo pendapatan biasa. Allah ketika berfirman bukan untuk minta masukan. Allah berfirman hanya untuk ngasih pengumuman. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian malaikat bertanya, dan Bu punten, pertanyaan malaikat ini tidak disebut pembangkangan. Masa malaikat bermaksiat? Masa malaikat membangkang? Justru yang tidak bertanya itu iblis. Ya. Iblis dia tidak komentar sama sekali. Tapi ketika datang moment of the truth-nya, naon bahasa Sundana, etalah saat Allah perintahkan, jadi malaikat mah kalau pas lagi di forum teh nanya, tapi ininya bersih. Iblis pas lagi di forum teh diam. Tapi ieuna ngaguru. Di saat Allah perintahkan, sok penghuni surga sekarang sujud ke Adam. Sujud karena Adam. Nanti kita bahas makna usjuduli Adam itu apakah sujud kepada Adam atau sujud kepada Allah karena sudah menciptakan Adam. Makna linya akan dibahas. Siapa yang sujud? Malaikat. Padahal malaikat sebelumnya bertanya, kenapa engkau menciptakan makhluk yang akan berbuat? Kan siga anu protes, siga. Seperti yang mempertanyakan keputusan Allah. Tapi pas disuruh mah, sami'na wa ato'na. Sementara iblis tidak ngomong. Tidak kelihatan protes, tidak bertanya, keep silent. Tapi saat disuruh sujud, mau. Nah, saya weh. Jadi kisah Adam, malaikat dan iblis ini jadi cerminan begitu ya.
Mendingan dikeluarkan saja. Dugikeun weh gitu. Sampaikan saja. Tah eta daripada ngagunduk di dieu, daripada ngaguruh di dieu, daripada eueuh pakeuwuh, eueuh pakeuwuh. Ewuh pakewuh. Naon bahasa Indonesia nanya ewuh pakewuh teh. Tah eta. Kitu. Jadi malaikat mah menyampaikan apa yang mau mereka sampaikan, tapi giliran diperintahkan mereka akan nurut. Iblis mah diam, tapi saat diperintah sujud nggak mau, nggak mau. Ini apa ya? Kita melihat sisi yang lain dari kisah ini tentang budalkeun we begitu. Kalau ada sesuatu yang asa kurang cocok, itu cik hayong naros, sampaikan saja. Campak, sanes dicampakannya. Campakan mah kudu di. Tapi kalau kita sudah pernah imunisasi virus campak aman insyaallah. Tidak akan kena campak lagi. Kata malaikat, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, mengapa? Sebetulnya bukan mengapa, terjemahan aslinya apakah? A itu apakah? Apakah engkau menjadikan di bumi yang berbuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah? Heula sakitu sebelum kita lanjutkan. Malaikat mereka ingin dapat jawaban dari Allah. Kalau bahasa di rumah mah tadi kieu. Bapak teh bilang, nanti pas lagi umroh bapak mau titip kunci kasih teteh, kasih AA. Nah kasih AA, si AA mah sok rada ieu. Sok rada salebor gitu. Sok salebor, sok kadang sok tara dikunci bumi teh, sok tara di pareuman, lampu segala rupana dan seterusnya. Gitu. Kenapa kalimat itu muncul dari malaikat? Apakah malaikat tahu sesuatu tentang manusia? Tahu dari mana malaikat kalau manusia bisa merusak dan bisa menumpahkan darah? Tolong diingat dua kalimat malaikat ini, Bu. Karena nanti masih di surat Al-Baqarah Allah menceritakan ada manusia-manusia yang melakukan dua hal ini. Nanti di surat Al-Baqarah Allah akan berfirman tentang kisah Bani Israel. Begitu panjang. Dan Bani Israel melakukan dua-duanya. Yufsid yasfik. Yufsid yasfik. Merusak, membunuh, menumpahkan darah. Oh berarti malaikat ada benarnya juga. Sehingga saat Allah menjawab malaikat, jawabannya bukan ente salah, wahai malaikat. Enggak begitu. Aku lebih tahu apa yang kalian tidak tahu. Allah tidak mengatakan kalian benar. Allah tidak mengatakan kalian salah. Allah hanya berfirman, aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Artinya, ya ada yang seperti itu nanti. Tapi ada yang kalian tidak tahu. Karena di antara khalifah bakal ada Daud, Sulaiman, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, dan para pengikut-pengikutnya, Nabiyyin, Siddiqin, Syuhada, Salihin. Mereka orang-orang yang tidak akan yufsid dan yasfik. Mereka tidak akan merusak dan mereka tidak akan menumpahkan darah. Tapi pertanyaannya, dari mana malaikat tahu? Pasti kan ada naon, lamun di neng ai mah tergantung neng AI gitu. Jawabannya AI itu tergantung data yang diinput ke dia. Nah, input data atau informasi awal malaikat itu dari mana sumbernya? Padahal Adamnya itu belum diciptakan. Manusianya belum turun ke bumi. Belum bertugas sebagai khalifah, tapi jawaban malaikat, kalimat malaikat begitu. Kita dicek di tafsir, ternyata kata para ulama tafsir, malaikat itu menyangka bahwa informasi yang dimiliki oleh malaikat itu berawal dari dulu
Bumi itu dikelola, yang dititipi kuncinya itu adalah bangsa jin. Sebelum manusia jadi khalifah, sebelum kunci bumi dititipkan ke manusia, sebelumnya kunci bumi dititipkan ke bangsa jin. Dan iblis dari bangsa iblis, malaikat atau jin? Jawab atuh Bu. Sing rada pede ngajawab. Iblis dari kalangan jin. Iblis dari kalangan jin. Jadi malaikat tahu tentang jin yang suka merusak, yang suka menumpahkan darah, kemudian memproyeksikan. Oh, ya Allah, kalau engkau menitipkan kunci ke siapapun, tidak langsung diurus olehmu, Ibu punten, Pak punten, kalau orang dititipi kunci, itu artinya dia punya keleluasaan untuk menggunakannya. Nitip mobilnya, kenging dianggo, kenging sok we bebas. Kata malaikat, ya Allah, kalau ada makhluk yang diberikan kebebasan untuk memilih, ngaruksak. Ah, buktinya jin. Gitu. Kalau sekarang ada makhluk yang baru lagi yang akan kau ciptakan dan diberikan kebebasan lagi, sigana bakal gitu deh ya Allah. Bakal begitu lagi. Ibu punya perusahaan, bapak punya perusahaan, dan perusahaannya betul-betul dititipkan ke seorang CEO. CEO. Dengan harapan ownernya jalan-jalan, perusahaannya tetap jalan. Perusahaan jalan, pemilik perusahaannya jalan-jalan. Harapannya begitu. Nitipnya ieu kartu ATM perusahaan, ieu nomor rekeningna, ieu pokoknya mah nitip. Hari Bapak, Ibu sebagai pemilik perusahaan mau minta dividen berapa? Mau minta bagi hasil berapa? Moal sok semuanya untuk perusahaan. Sok pangkelolakeun. Kira-kira berapa besar peluangnya perusahaan itu bisa hancur, bangkrut dan rugi? Kalau ada orang dititipi kepercayaan 100% sok bangga. Ah, hancur mah? Cenderungnya hancur. Betul? Ah, itu juga yang ada di pikiran malaikat. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Makna khalifah itu yang dititipkan 100% dipercaya, tah pang dititipkan. Itulah amanah besar yang Allah tawarkan ke gunung, ke langit. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha. Semua menolaknya ya Allah. Daripada kami punya kebebasan untuk memilih, mendingan kami mah jadi makhluk yang tidak punya pilihan, taat. Bersih. Tapi manusia diberikan kebebasan. Memang resikonya besar, tapi rewardnya juga besar. High risk, high gain, high return. Big risk, big rizq. Antara risiko dengan riziko. Jadi besar resikonya, besar juga rizkinya. Orang Inggris mengatakannya risky, kita mengatakannya rizki. Rizkinya besar, mudah-mudahan rizkinya juga bisa juga besar. Karena surga itu diperuntukkan hanya untuk dua makhluk saja. Makhluk yang diberikan kebebasan memilih waktu di dunia. Jin dan manusia. Resikonya besar, jelas neraka. Tapi rizkinya besar, jelas surga. Surga bukan buat hewan, surga bukan buat malaikat, surga bukan buat tumbuhan, surga hanya untuk jin dan manusia. Baik, kata malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan menjadikan di dalamnya yang akan berbuat kerusakan dan akan menumpahkan darah? Yufsid yasfik. Netanyahu lah ayo nama. Yufsid yasfik. Sudah bikin kerusakan alam, kerusakan sistem, kerusakan hukum, kerusakan tata dan seterusnya. Tata kelola dunia internasional dan seterusnya lah. Wa yasfik, genosida bahasa kitanya. Menumpahkan darah
Kemudian kata malaikat, wa nahnu, sementara kami. Ini maknanya bisa beragam. Makna yang pertama yang paling utama adalah, ya Allah, kami bertanya seperti ini bukan sedang merendahkan keputusanmu, tapi kami terus bertasbih memujimu. Wa nahnu nusabbihu bihamdika itu maknanya, ya Allah, eh, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Ada yang memaknai begini, Bu. Kenapa bukan malaikat saja yang jadi khalifahnya? Padahal malaikat itu tidak pernah berbuat kerusakan. Track record malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kenapa tidak diserahkan khilafah di muka bumi, khalifah muka bumi ke malaikat? Mau rusak ya Allah, Engkau juga yang menciptakan kami. Kami selalu bertasbih, sehingga penduduk bumi semuanya akan tasbih, akan tahmid, memuliakan Engkau. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, ya Allah, kami bertanya kepadamu, tidak dalam rangka menjelekkanmu, tapi kami terus mensucikanmu. Kami memujimu. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kalau bahasa kita begini, ya Allah, kami bertanya, kalau misalnya kita bertanya begitu, eh, kalau di keluarga, suami atau bapak misalnya membuat keputusan dan ibu sebagai istri, Pak punten, eh, kenapakah si AA, ya mah bukan menjelek-jelekan si AA-nya apanya, dan bukan juga untuk menyebut keputusan bapak teh salah, bukan. Ini mah ya, hanya pengen tahu saja. Itu makna wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami selalu memujimu, kami selalu mensucikanmu, kami selalu memuliakanmu. Eh, insyaallah pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan makna dari tasbih, tahmid, takdis. Karena tiga hal ini disebut oleh malaikat. Nusabbih, bihamdi, nuqaddis. Terjemahan ke bahasa Indonesianya agak kurang bisa mengcapture maknanya. Kami bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan. Kemudian kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguh aku tahu apa yang tidak kalian ketahui. Ya, kisahnya masih panjang, ayatnya masih panjang. Untuk pertemuan siang ini kita cukupkan dua ayat, ya. Dengan harapan mudah-mudahan sedikit tapi continue bisa lebih mudah untuk dicatat, lebih mudah dimaknai dan dihafalkan insyaallah. Gitu ya. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, menambahkan, silahkan. Enggak, silahkan.